Halo mata lelaki, balik lagi dengan gua Bram. Sayang sekali hari ini double B cuma gua doang karena Mr. Boni lagi sibuk. Biasalah, bos gua banyak urusan. Oke, hari ini gua ada di East Coast. Yang pastinya bukan East Coast US ya, tapi kita dari East Jakarta. Yaitu di mana? Di daerah Jatiwaringin, tepatnya. So, kalian pasti akan terkesima. Kenapa? Karena kalau dia ini kayak cuma gang perumahan nih guys. Tapi di dalam gang perumahan ini tersimpan satu hidden gem. Bukan hidden gem coffee shop, bukan juga hidden gem restoran. Tetapi apa? Hidden gem bengkel. Gua lagi ada di Ord Exhaust atau Orde Exhaust. Mana kalian punya bahasa, ikut aja. Jadi kebetulan mungkin kalian udah melihat beberapa vlog-vlognya Mata Laki di divisi otomotif. Ada spill kalau Mata Laki lagi bangun satu proyek mobil. Yes, kalau lihat di belakang kita ini lagi ada mobilnya Mata Laki yang baru kita ambil. Nah, tahap pertama kita lagi ganti exhaust sistemnya di Orde. Kenapa kita menjatuhkan pilihannya ke Orde? Karena kita tahu Orde sudah berpengalaman dalam pengurusan exhaust system dari mobil balap dan lain-lainnya. Banyak juga pembalap-pembalap terkenal yang menggunakan RDC exhaust. Salah satunya Amandio. So, ya kita lihat yuk dalamnya ada apa aja sih, sambil lihat mobil Mata Laki lagi dioprek apa sih. Let's go. Oke, ini sekarang gue lagi di dalam nih. Kebetulan tadi kan mobil kan kalau lihat dari video pertama kan di liftnya lagi naik, sekarang lagi turun. Karena apa? Sekarang lagi bongkar header aslinya. Ya mas? Ya betul loh. Ini jadi abeng nih sekarang nih, anak bengkel nih. Biasa kan gini-gini, sekarang gini-gini ya kan. Bang, gimana bang? Ini lagi bongkar header ya? Iya betul. Header aslinya ya? Iya. Oke. Nah, rencananya nanti kita kan gantikan full system nih. Iya. Dari atas, dari header sampai ke belakang tuh. Berapa mas dari formatnya kita mainnya tadi itu? Apa tuh? Dari header. Tenaga. Tenaganya. Ada bawah, bentuknya dari header, reson. Kalau muffler sih untuk suara aja ya. Suara aja ya bener. Dia berapa? 63 berapa tuh pecahannya? 621 pecahannya. Oke, jadi kita model sistemnya free flow ya tadi ya. Tapi dari header tuh kita mainnya 621 gitu. 621 udah enak itu buat balapan. Buat harian juga oke lah ya. Buat ya drifting masih kelas-kelas new gen atau asal-asal buat happy juga udah oke lah. Tenaga juga masih ngisi kayak gitu. Diameternya berapa nih? Di 3 ya? Di 2,5. 2,5 ya? Untuk dari 2 ke 1-nya 2,5. 2 ke 1-nya 2,5 inch. Oke. Nah, ini kita semua masih pakai sementara mesin standar dulu. Kenapa? Pertimbangan gua dan Bang Boni adalah mesinnya 323 ini udah cukup mumpuni untuk daily drift, sama juga untuk kita mulai start di awal lah kayak gitu. Karena menurut gua, ini kemarin disclaimer, menurut gua walaupun kita pakai mesin kenceng tapi kita nggak bisa kendali ini juga percuma. Jadi kita biasa start from lagi sih dengan mesin yang lumayan cukup powerful sih menurut gua 323 ini kayak gitu. Untuk starting point oke lah, makanya nggak heran kalau 323 ini jadi primadona sebenarnya di mobil drift. Makanya ada istilah BW36 323 banyak digoreng nih kayak gitu. Tapi ya inilah kenapa kita paling yang kita ganti sebenarnya nggak akan banyak sih. Mesin kita akan keep it, paling kita tuning sedikit. Kita ada sedikit tuning ECU-nya, sama juga kita akan ganti air filternya juga. Sama juga kayak kaki kita akan setting juga nanti ke depannya. Untuk sementara tahap pertama yang kita kerjakan adalah exhaust sistemnya. Itu kenapa kita bikin di sini, kembali lagi tadi gue bilang, mereka udah berpengalaman lah. Lihat aja tuh peralatan-peralatannya. Mereka udah benar-benar profesional kayak gitu. Oke mas, sorry mengganggu waktunya. Ya gak apa-apa. Pada gue digedik ya pakai komstir ya kan. Mending geser ya kan. Habis ini kita akan ngobrol sama ownernya Orde Garage. Penasaran kan? Jom. Oke, nah tadi kan kita udah lihat-lihat tuh yang tadi kita bongkar headernya. Nah ini adalah header baru kita. Iya, bentuk Nah, headernya ini.
Ini gimana nih Mas nih? Lo layoutingnya gimana nih? Ya lumayan apa sih ya? Kalau untuk BMW ini sih lumayan sulit ya ruangannya. Dan untuk ya ini juga belum tentu plug langsung, jadi kita harus setting dulu. Yang penting mounting dudukan utamanya dapat dulu yang pas. Iya, sama kebanyakan ini kalau untuk yang BMW ini mentoknya direct steer. Iya, karena kan dia agak sempit ya. Mepet banget. Nah ini tadi bilang berapa tadi? 6 formatnya? Nah ini 6, 2, 1. Berarti dia langsung free flow ke ujung gitu. Iya. Ada katalis? Katalis nggak ada. Nggak ada, berarti Nggak benar-benar ada. free flow bener ya? Bener-bener, Oke. Oke, berarti kalau free flow itu istilahnya adalah dia ngeblong guys. Berarti tidak ada katalis lagi yang menghalangi Nggak ya? ada. Gitu, biasanya katalis itu kan dia kayak berbentuk bulat gini dia ya? Iya, dan ada sarang tawonnya. Ada sarang tawonnya. Betul. Biasa kayak ada dalam itu kayak isinya kayak glass full gitu ya? Atau bukan? Bukan, kurang lebih padat lagi dia. Lebih padat lagi daripada Lebih glass padat full. lagi, Oke. Seperti itu. Berarti dia konsepnya free flow langsung ya? Iya. Oke guys. Nah, ini kebetulan saya melihat ada ownernya Orde nih di sini. Yuk, kita ketemu di depan yuk, Mas. Thank you so much. Siap. Oke. Om, boleh Om kenalin Om dengan namanya siapa? Halo, gue Odi dari Orde Exhaust, ya spesialis modifikasi exhaust system, dan terus ya itu aja intronya. Kayak saya bilang tadi, Hidden Gem kan biasa coffee shop, Hidden Gem biasa restoran. Ini Hidden Gem knalpot, bengkel knalpot guys. Siap. Kenapa? siap. Posisinya benar-benar di jalan gang ya Om ya? Iya, masuk. Nah, Pokoknya patokannya kalau kalian cari Jatiwaringin aja. Kalau dari Pizza Hut itu nggak jauh-jauh lah ya. ya dari Pizza Hut paling 500 meter. Iya benar. Siap, Nah, siap, Om, saya sebenarnya sih udah tahu Orde sudah lama sih Om. Oke, oke, Cuma baru kesempatan kemarin kesini kenapa? Kan nggak mungkin main kalau nggak bangun mobil gitu. Ya Om. Kebetulan ini kan mobil project pertama kita nih Om, kita laki nih. Nah tapi sebelum kita lebih dalam nih Om, mungkin dijelasin Om secara singkat mungkin Om Orde itu sebenarnya nama itu dari mana dan dari tahun berapa sih Om berdiri Om? ORD itu Optimum Research Development. Jadi aslinya itu kita dari engineering mesin Om. Oh oke. Mobil-mobil balap. Tapi lama-lama kita bikin knalpot sendiri kan buat mobil-mobil balap kita. Betul. Lama-lama kok banyak permintaan buat mobil umum gitu. Nah ya udah kalau kayak gitu kita produksi aja buat umum. Ternyata karena umur juga udah tua nih kan balapan mulu keluar kota kayaknya udah capek deh. Ya udah deh kita fokus aja di produksi exhaust gitu. Sekarang tinggal nyari cuan aja. Nyari cuan. Tapi gini Om, sebenarnya kan knalpot itu kan kalau memang zaman dulu kan kita taunya knalpot memang untuk nambah performance. Iya. Dan tapi zaman sekarang kan knalpot bagian dari modification ya. Iya. Ya kadang-kadang mungkin cuma muffler doang diganti asal ada suara pun sebenarnya udah oke juga gitu. betul. Dia kembali ke pilihan customer lagi masing-masing betul. ya. Om, tapi Om, ini kan saya tahu nih karena kan saya tahu di Dio nih ke sini kayak langganan nih. Amandio, iya. Kalau Amandio selalu sama kita gitu. Itu. Drift King, Drift ya. King. Drift King Indonesia. Itu emang saya ngikutin dari tahun 2011 Om Dio. Garasi drift juga. Ini itu juga kan. ya. Oh anak-anak timur semua guys. Anak Duren Sawit satu, anak Kalimalang satu ya kan. Jaktim Pride. Dan Tim Pride, makanya bilang East Coast. East Coast, bukan di itu US. bener-bener. East Coast. Om, tapi yang gini, ini kan kayak memang sebenarnya kan memang waktu itu pas kita mau bangun mobil ini exhaust, kita juga bilang waktu itu mau bangun di mana. Karena kan memang ya maksudnya kita tahu lah semua bengkel juga bagus ya. Siap. Pertama kan saya memang udah nyaranin memang ini Orde ini memang udah terkenal lama. Dulu kan masih kayak jual-jual parts yang terpisah dulu ya di Iya. online gitu kan. Segala macem. Om, tapi apakah dulu langsung begini Om bengkelnya? Enggak, dulu kita apa namanya ya? Kita ada bengkel juga di Curug, tapi masih nyampur yang mesin, yang knalpot apa segala gitu. Oke. Cuman pas 2019 ya udah deh kita bikin instalasi yang khusus buat ini deh karena banyak mobil-mobil custom. ORD itu kan dari 2001 sebenarnya tuh. Cuman banyaknya jualan kita. Cuman karena sekarang nggak banyak mobil drift, mobil balap lagi, mobil yang mulai banyak masuk. Kita bikin yang kebetulan di daerah timur juga nih, udah kita bikin workshop gitu. Berarti motorsport makin berkembang, Bapak makin kaya. Jadi gini Pak, sebenarnya kan banyak juga yang kalau saya bilang miskonsepsi bikin knalpot ya. Ya kita mungkin nggak bisa menyalahkan mereka ya guys, karena mungkin juga ada mungkin yang minim tentang pengetahuan masalah piping, diameter berapa. Malah kan ada yang berekspektasi bikin knalpot pengennya kenceng nih, tapi malah ngeboyok gitu kan. Iya. Nah, itu biasanya apa? Coba sedikit dong. Itu ada dua, ada ngempos, ada nahan.
Kadang-kadang orang tuh asal ganti knalpot udah gue gedein nih, gitu. Pipanya lebih gede, suaranya lebih gede, mesinnya lebih lari. Tapi kalau terlalu gede, efeknya ngempos. Tapi kalau dia salah ukuran terlalu kecil, efeknya nahan. Jadi kita harus perhitungin benar-benar airspeednya sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi kita bikin mobil sama-sama taruhlah E36 nih ya. Iya. Buat harian pun kita hitungannya beda, buat drifting hitungannya beda, buat drag race hitungannya beda karena RPM-nya penggunaan Tarikan kebutuhan RPM-nya juga berbeda kayak gitu. Berbeda gitu. Nah, tapi Om, kalau harian oke lah, kan bisa dibilang tidak terlalu sulit lah ya katakan. Nah, tapi proyek tersulit yang Om pernah pegang tuh apa? Mobilnya Dio V8. Gua gak heran, yang baru yang Kevlar ini. 8 silinder kiri kanan, waduh putar sana putar sini. Iya kan mesin V8 bodinya Silvia, mobilnya Dio. Kenapa selalu mobil dia paling sulit ya? Tapi memang outputnya jadi keren, gila sih. Gila sih. Ya, jangan bilang yang kemarin di Jogja, settingnya di sini kemarin. Iya. Yang Kevlar itu. Yang Kevlar itu. Sih. Ini gue bukan promo ya, drifting aja pakai doi. Tapi itu kan proyek tersulit ya, karena kan mungkin banyak selaan atau apa ya. Dia pakai apa? 1UZ ya? Atau apa? Enggak, dia LSX, mesinnya LSX. Oh ya, dia pakai itu ya, apa tuh American Muscle punya mesin. Iya, Oke. mesin V8 Amerika. Berarti dia apa nih saya bilang bukan turbo tapi supercharge ya. Iya, NA. Pure dari engine. Oke. Gitu. Nah, itu dia guys, makanya kenapa kita kesini ya, we go with the best lah ya. Oke. Om, satu lagi nih Om, sebenarnya simple sih. Kan bangun brand knalpot ini kan bisa dibilang kan gampang-gampang sulit ya Om ya. Soalnya kan bisa dibilang kan ya ini kan marketnya niche ya, niche market, kecil betul, gitu kan. Betul. Nah, sampai di titik ini Om gimana cara Om bisa membangun brand ini sampai terkenal lah. Sampai kayak saya pun tahu gitu loh. Gitu. Cuma dua sih, konsistensi dan inovasi. Udah gitu aja. Dua itu aja ya. Konsisten, kita terus keep up dan terus inovasi ada yang terbaru kita selalu update gitu. Oke. Dan terus ya itu termasuk di mobil harian dan di motorsport. Oke, motorsport. Itu berimbang lah itu. Tapi Om, ini spill dikit nih, motorsport yang udah dipegang tim siapa aja nih Om? Sebetulnya Nama Dio ya, sama Garasi Drift. Garasi Drift, terus apalagi ya. Dulu ada kemarin ya ada almarhum Supernova mobil drag semuanya. Oke. Mereka terus ada Tigen Garage juga kalau drag. Kalau touring yang Isom tuh dari Delta Garage sama ada Delta Garage juga. Di Mandalika tuh Auris Motorsport yang kemarin brionya pada berangkat ke sana tuh. Oh, oke. Apple Speed juga ada beberapa mobil kita. Oke, berarti tapi lebih banyak di drag ya Om kalau gue dengar tadi. Kalau drag iya udah pasti karena kan dia deket dengan mobil jalanan ya, anak jalanan baru masuk knalpot turun. Iya drag, sih gitu. bener-bener karena ya bisa dibilang peraturannya juga gak terlalu ini banget kan kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan mobil drag yang paling banyak kan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat kan drifting ini kan lagi naik nih Om. Iya. Ya kan drifting ini lagi naik karena kalau saya lihat pengalaman saya dulu lihat perbandingan sekarang, dulu mungkin drifter bisa hitung jari ya. Iya, sekarang kita lihat banyak. Ya zaman dulu juga kasarannya drift school juga belum ada ya. Belum ada, dulu, sekarang ya. udah banyak. Udah banyak lah kayak misalnya Mas Akbar tuh, satunya atau enggak Dio kan juga sering ngajarin juga ya. Iya, Dio juga. Nah, habis itu juga banyak juga yang pembalap-pembalap yang tadi ya masih balapan atau enggak yang udah pensiun tapi buka bengkel gitu kan. Nah, tanggapan Om gimana sih terhadap dampak untuk industri knalpot ini Om? Bagus banget. Kenapa? Karena gue jadi ada request khusus nih, misalnya nih pembalapnya nih susah buat dapetin power bawah, otomatis kita bikin modifikasi buat power bawahnya gitu. Jadi gue think tank tuh jadi lebih banyak deh gitu. Benar. Dan terus anak gue juga kebetulan pakai E36 drifting gitu. Cakep. Makanya kemarin pas ngeliat ini gue ngiler sih anjir. Ya Om, saya nggak pas ngambil juga ngiler Om. Ngiler ini Om. Tapi gue ngeliat dalamnya ya apik banget dah. Gua kan mobil gue udah jadi mobil drift ya, jadinya udah mau compare dalam interior udah aduh payah udah. Udah bocel-bocel. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih kita benar-benar say thank you banget sih sama Om yang benar-benar luangin waktu juga untuk konten kita. Kita yang thank you nih Om. Udah maksudnya kita berharap ya ke depannya terus untuk exhaust system kita pasti di order lah. Siap. Om, tapi kalau bisa dibilang Om, ada saran gak sih untuk para mungkin pembalap baru atau enggak? Ya kalau usah pembalap baru lah, mungkin orang-orang biasa yang mau bikin knalpot. Maksudnya, biar mereka nggak salah jalan nih Om.
Paling penting pertama konsultasi dulu, diskusi dulu. Kebutuhannya apa dan karakter suaranya yang maunya kayak gimana, mobilnya sering dipakai apa, itu. Jadi jelas nih arahnya, mobil mau dibangun buat keperluan daily kah? Atau buat balap yang RPM tinggi kah? Atau jangan-jangan balap yang buat main 201 meter aja. Karena itu akan beda sendiri hitungannya tuh. Masing-masing berbeda. Dan terus karakter suara kan ada orang-orang kan ada yang menurut dia sekian tuh udah berisik. Ada yang 100 desibel masih belum kenceng menurut dia gitu-gitu. Itu diskusi dulu. Lagi tuh. Berarti kembali lagi kita tailor made lah ya. Tailor made, sesuai betul. dengan si driver dan si lain-lainnya. Betul, kebutuhan mobilnya. Oke. Itu guys, so itu catatan dari Om. Om, coba sebelum kita closing Om boleh tahu kasih alamatnya Om bengkelnya di mana? ORD Exhaust, ORD Engineering, Jalan Pangkalan Jati 2, nomor 14C. Kalimalang, Jakarta Timur. Kode pos 13620. Lengkap tuh. Di Google Map pasti ada kok. Oh, ORD. masih ada, gue taruh linknya di deskripsi. Siap. Jangan lupa patokannya apa, biar kelewatan kayak gue tadi. Cherry, langsung belok kiri. Masuk di belakang Kayak Cherry. gitu. Oke guys, ini gue thank you banget. Mungkin kalian jangan lupa nih, follow project-projectnya Drift Car atau ya BMW punya kita. Gitu, mata lagi kita akan bangun untuk, ya kita nggak tahu, nanti kita lihat aja di next vlog. Oke Om, terima Siap, kasih banyak. thank you Om. Thank you banget Om. Oke, Mata Lelaki, E-Lifestyle Magazine.